Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya perkenalkan saya Zada Gunasin dari Universitas Ahmad Dahlan. Ingin mewawancarai Bapak tentang Sanggar Boskit. Sanggar napa rumah singgah, Pak? Sanggar. Oh, sanggar. Ya. Nih, Boskit sendiri niku napa, Pak? Boskit itu sebenarnya itu cuma kepanjangan. Itu ya. kepanjangan dari Bucah Sisih Kidul. Tapi arti sisih itu bukan yang disisihkan ya. Tapi arti sisih itu bahasa Jawa tapi sebelah. Jadi Bucah Sisih Kidul itu anak sebelah selatan Gunung Kidul. Oh ya. Terus kapan Sanggar Boskit itu didirikan? Sanggar Boskit itu kita rintis bersama teman-teman relawan itu tahun 2007. 2007. Ya. Awalnya sih kita sebenarnya cuma melihat kebutuhan adik-adik ya, kebutuhan adik-adik di sekitar kita, dan saya sama teman-teman itu apa sih yang bisa dan mampu kita berbuat di sekitar kita, itu paling utama. Ya. Berarti latar belakangnya itu tadi ya, Pak. Melihat sekitar bagaimana keadaan anak-anak itu. Ya, kalau latar belakangnya ya nggak cuma itu. Jujur ya, pada tahun 2006-2007 itu keadaan daerah Ngasem khususnya ya, daerah Ngasem Tebus sangat berbeda sekali ya sama sekarang. Mulai gimana ya, maksudnya mulai ekonomi membaik itu tahun 2013 ke sini. Kalau tahun 2006-2007 itu jujur di daerah kita itu masih banyak adik-adik kita yang putus sekolah. Tuh, karena apa? Tahun itu kita melihat di sekampung kita itu yang lulus sekolah SMA itu berdua. Kita yang sekolah SMA baru dua ya. Itu 2 anak. Dikarenakan mungkin jarak terlalu jauh, karena dulu tahun itu kan SMA kalau melanjutkan SMA di Kota Wonosari. Gitu. Terus jadi adik-adik kita pasti banyak kan yang sekolah untuk sekolah SD, ada yang SMP, mentok SMP. Nah, itu terus kebanyakan adik-adik kita lebih ke buruh kerja. Karena apa? Kebanyakan ya kalau kita melihat di sekitar kita itu pas lebaran, pas itu ada yang merantau pulang dari Lampung, dari Jogja atau Jakarta. Nah, nanti bawa adiknya untuk diajak ikut kerja lagi. Nah, padahal itu kebanyakan mayoritas masih usia anak. Nah, itu yang sebenarnya yang kita mikir di situ, apa yang bisa kita perbuat di tempat kita, di daerah kita. Terus kok kebanyakan anak-anak di tempat kita putus sekolah dikarenakan apa? Nah, kita sebenarnya itu mayoritas tidak karena kurang mampu ya, tidak karena kurang mampu, tidak, tapi rata-rata kesadaran pentingnya pendidikan dari orang tua itu yang minim di tahun itu ya, tidak karena Terus kegiatannya apa saja, Pak, di Sanggar Boskit? Kalau kegiatan di Sanggar Boskit sebenarnya kegiatan non formal ya, non formal. Karena kegiatan kita itu apa yang tidak dapat ya, apa yang kurang dapat didapat di formal, di sekolah formal itu baru ya kita dampingi di Sanggar untuk keseimbangan, untuk mengimbangi formal sebenarnya itu. Contohnya minat bakat anak-anak, pendampingan karakter anak-anak. Kadang anak kan dia pintar sebenarnya, tapi mereka mentalnya kurang. Nah, itu kan mereka juga kurang seimbang. Itu contoh kegiatannya seperti apa, Pak, yang minat bakat sama karakter itu?
Kalau minat bakatnya itu kayak nari, Ya. terus kayak tari ya, terus contohnya kayak mereka nanti contohnya kayak beberapa anak ada, nah itu kayak acting, kayak ini paling utama kalau anak-anak bagaimana kita didik supaya mereka mampu untuk berbicara di depan umum mulai dini. Nah, harapan kita sih adik-adik kita kan nanti jadi pelopor ya, pelopor di daerah mereka, itu harapan kita. Selain itu ada lagi nggak Pak yang kayak musik, kesenian yang lain gitu? Ada musik juga ada, jadi minat bakat anak-anak contohnya gini, nanti ada yang musik kita dampingi, nari kita dampingi, terus nanti untuk acting kita dampingi, tapi itu nanti dengan sendirinya tersaring mereka. Nah, contohnya, jadi kalau misalkan nari awalnya pasti kita berlatih nari, misalkan pertama pasti namanya anak 15 anak atau 20 anak ikut semua, tapi nanti yang benar-benar minatnya ditari, bakatnya ditari pasti tersisa, tertinggal sendiri. Misalnya awalnya 20 anak, nanti pasti susut jadi 5 anak ini yang fokus mereka nari itu 5 anak. Nah, berarti yang benar-benar minat bakatnya ditari 5 itu. Nah, kita jadi seperti itu. Dipilah ya? Iya. Kalau di Sanggar sendiri untuk anak-anak itu muridnya berapa gitu jumlahnya? Kalau murid jumlahnya sebenarnya kalau jumlah muridnya itu pasang surut ya Mbak, karena kita kan nggak formal. Ya. Jadi kadang banyak, kadang tidak, itu wajar, dan kita juga tidak memaksa adik-adik sebenarnya itu. Kalau kita sih lebih condong ke budaya sebenarnya, karena yang paling utama kan tujuan kita tuh orang Jawa, jangan sampai Jawa ini hilang. Nah, karena kan paling utama itu kayak ya contohnya kayak unggah ungguh, sebenarnya kita tanamkan ke adik-adik, ayo semampu kita sih seperti itu, karena kita sama kakak-kakak pendamping sama kita semuanya belajar sebenarnya, tapi apa yang kita lakukan itu semoga bermanfaat untuk mereka, itu sih nah. Tapi paling utama itu sih budaya sekitar. Bila ada salah kata terus ngerepoti napa pripun ganggu, kula mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.